Ya, terima kasih. Rahayu, salam Pancasila. Saya akan membawakan tadi sesuai dengan permintaan panitia bahwa tentang pendidikan bagi kepercayaan dan bagi pengayat kepercayaan. Dan ini saya kira saya hanya akan menyampaikan poin-poinnya saja, dan saya kira kita bisa memperkaya di dalam diskusinya nanti. Jadi ada 7 hal yang ingin saya sampaikan pokok-pokoknya. Yang pertama adalah soal makna dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua adalah soal sejarah hal dan pendidikan bagi pengayat, yang menyangkut baik itu yang pendidikan umum maupun pendidikan bidang kepercayaan. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa tokoh-tokoh pengayat terdahulu juga telah berupaya untuk mengusahakan agar adanya pendidikan kepercayaan sejak tahun 50-an. Kemudian juga yang keempat adalah terkait dengan layanan pendidikan kepercayaan pada saat pendidikan yang saat ini berjalan. Dan yang kelima adalah infrastruktur pendidikan kepercayaan. Keenam tantangan implementasi, dan ketujuh adalah peran LBHI dan pemerintah dalam implementasi pendidikan kepercayaan. Lanjut, jadi ke berikutnya. Yang kedua, lanjut. Jadi makna dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Saya kira sebetulnya manusia ini kan secara alamiah itu akan belajar dalam hidupnya, belajar dalam sepanjang hidupnya, dan belajar untuk bertahan hidup dan untuk meningkatkan dirinya. Itu alami. Jadi bukan hanya pada masyarakat modern, tapi masyarakat urban juga begitu. Dia belajar dari alam, belajar dari pengisi alam, dan itu digunakan untuk kemudian diajarkan kepada generasi berikutnya. Jadi pengalaman dalam belajar, saling tukar, saling sharing gitu ya, antara sesama, kemudian dirumuskan, kemudian juga diajarkan untuk generasi berikutnya. Dan ini terbukti itu sejak zaman purba kita ada pendidikan untuk peradaban itu, meningkatkan peradaban, baik itu yang sifatnya privat maupun komunal. Dan yang baru-baru barangkali kita kan ada mengenal padepokan, mengenal sanggar, mengenal paguron, ada pesantren atau sekolah. Itu kan sebetulnya pada dasarnya itu adalah ruang-ruang yang diperuntukkan bagi pendidikan dari generasi ke generasi. Nah, persoalan pendidikan tentu akan berpengaruh terhadap maju atau mundurnya suatu bangsa, dan juga maju dan mundurnya suatu peradaban. Makin tinggi kemajuan pendidikannya, makin tinggi juga kemajuan bangsa itu. Lanjut. Nah, dalam hal pendidikan umum, gitu ya. Jadi kalau kita bicara sejarah layanan pendidikan bagi pengayat kepercayaan, yang terkait dengan pendidikan umum sebetulnya sejak Indonesia merdeka ini tidak ada hambatan-hambatan atau tidak ada aturan yang membatasi atau mendiskriminasi semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang didasarkan atas perbedaan suku, agama, ras, atau antar golongan. Kita lihat di konstitusi Indonesia, negara Indonesia terbentuk kan di dalam konstitusi kita tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi pada dasarnya itu adalah mempunyai hak yang sama dalam pendidikan umum. Hanya di zaman Belanda, zaman penjajahan itu ada diskriminasi, di mana yang bisa mendapatkan pendidikan di zaman masa kolonial itu adalah kaum bangsawan, kaum ningrat, sedangkan masyarakat biasa tidak boleh atau tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, namun di masa Republik ini merdeka, Indonesia merdeka, juga masih
dalam prakteknya walaupun tidak ada pembatasan, tidak ada aturan yang diskriminasi, namun dalam praktek masih ada beberapa itu atau pelaksanaan yang diskriminatif. Belum lama sebenarnya untuk mendaftar ke sekolah itu kan harus jelas agamanya. Kalau tidak di luar 5 agama dulu saya dengan Orde Baru, di luar 5 agama tidak bisa masuk, harus ada identitas agama. Yang belum lama dari masyarakat Sumba, yang saya dengar dari masyarakat Sumba, juga kalau mau mendaftarkan sekolah itu harus ada surat baptis. Dengan demikian maka anak-anak dipaksa untuk Kristen. Dan masyarakat Sumba kalau juga tidak ingin kehilangan adatnya, tidak ingin kehilangan kepercayaannya, dalam satu keluarga, itu misalnya punya anak 6, yang 5 silakan dibiarkan masuk Kristen dan sekolah, yang 1 tidak sekolah, supaya bisa mempertahankan agamanya. Nah, itu kan yang terjadi. Jadi masih ada dalam prakteknya perlakuan diskriminasi. Nah, kemudian secara umum di tingkat nasional, sebelum adanya pendidikan agama di sekolah sebetulnya, zaman dulu saya masih ingat kelas di 4 ke bawah, itu 1, 2, 3, 4, itu tidak ada pendidikan agama, yang ada adalah pendidikan budi pekerti. Nah, saya baru mendapatkan pendidikan agama itu setelah kelas 5, pada waktu itu tahun 1967, baru ada pendidikan agama di situ. Dan setelah itu, kemudian akhirnya semua peserta didik, semua murid itu wajib untuk mengikuti pendidikan agama yang disediakan di sekolah. Dan proses pemaksaan ini walaupun dilakukan ya terutama ya penganut kebatinan pada waktu itu istilahnya kebatinan, itu memang dipaksa harus mengambil salah satu agama yang ada di sekolah. Karena itu terus berlangsung puluhan tahun, bayangkan dari tahun 67 dan baru 2017 kita bisa secara legal kita bisa di berapa puluh tahun, setelah 67, 40 tahun, dan 40 tahunan kita dipaksa untuk menghilangkan, dalam rangka menghilangkan ajaran leluhur kita. Nah, kemudian setelah reformasi itu sebetulnya kita memperjuangkan, diantaranya karena banyak hal-hal yang diskriminasi, soal perkawinan, soal pendidikan. Nah, kita pada waktu undang-undang admin muncul atau diterbitkan tahun 2006, kita juga sebetulnya sudah merintis untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolah. Saya termasuk pelaku. Anak saya tahun 2000-an mencoba untuk masuk dengan 2005 saya mencoba dengan berpegang pada undang-undang Sisdiknas, karena di undang-undang Sisdiknas ada pasal nanti saya sampaikan yang menguatkan untuk kita menuntut hak soal pendidikan. Nah, upaya-upaya ini lanjut, upaya-upaya untuk mendapatkan pengajaran kepercayaan di sekolah itu sebagian ada yang berhasil, namun lebih banyak yang tidak berhasil dengan alasan tidak ada payung hukumnya, dengan alasan mana kurikulumnya, mana bahan ajarnya, mana gurunya, itu akhirnya banyak yang tidak berhasil. Namun kita tetap berusaha dengan dasar hukum yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya pasal 4 dan pasal 12, di mana pasal 4 ayat 1 menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ini satu kunci. Kemudian kunci yang kedua adalah pasal 12 ayat 1 Budirna disebutkan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Jadi harus ini tidak boleh silang. Jadi kita pengayat tidak boleh diajarin pelajaran agama Islam, tidak boleh.
itu melanggar undang-undang. Dan misalnya diajarkan oleh guru Islam juga nggak boleh, itu melanggar undang-undang. Nah, cuma di situ terjadi perdebatan karena alasannya kepercayaan kan bukan agama. Jadi ada pemaksaan ke situ. Nah, kita bertahan, ya walaupun itu bukan agama, tapi aturannya kan Islam untuk Islam, Islam untuk Islam, itu untuk itu. Nah, kepercayaan walaupun itu bukan agama, ya tetap nggak boleh. Kalau diajar itu berarti melanggar undang-undang. Waktu itu kita berupaya, kalaupun ini kepercayaan tidak dianggap agama, nah ini berarti ada kekosongan hukum. Nggak boleh negara membiarkan terjadi kekosongan hukum. Nah, itu yang kita perjuangkan bertahun-tahun gitu ya, yang akhirnya keluar Permendikbud 27 tahun 2016. Nah, jadi itu sebetulnya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh penghayat terdahulu, ini sebetulnya sudah berusaha untuk meletakkan dasar ajaran budi pekerti, ya. Yang tidak lain budi pekerti di situ adalah sebetulnya kepercayaan ajaran leluhur. Dan di dalam pembangunan mental struktur bangsa yang dalam hal ini dalam sistem pendidikan nasional. Nah, kita lihat hasil di seminar kebatinan BKKI ke-1 di tahun 59 itu mendiskusikan soal pendidikan nasional serta kebatinan dan hakikat hidup. Ini sudah mulai dibahas. Kemudian di seminar kebatinan BKKI yang kedua di Jakarta mengusulkan agar pengajaran kebatinan dan hal kepercayaan ini pada sekolah-sekolah. Nah, kemudian Munas tahun 70 juga memutuskan membentuk delegasi untuk menghadap presiden dengan misi satu, pengakuan sejajar kepercayaan dengan agama dan kedudukan legal menurut hukum, kemudian hak organisasi, hak pengajaran kebatinan di sekolah, hak perkawinan khusus, dan subsidi dari pemerintah. Ya, artinya pemerintah juga harus memberi subsidi kepada kegiatan kepercayaan bukannya yang agama. Nah, jadi pendahulu kita sudah sampai ke situ. Lanjut. Nah, di 20 Januari tahun 71, delegasi Munas itu menghadap Presiden Soeharto yang dipimpin oleh Mr. Wongso Nagoro. Misinya adalah tadi hasil dari Munas yang intinya dikerucutkan lagi. Satu adalah legalitas kehidupan kepercayaan yang waktu itu istilahnya kebatinan, kerohanian, kejiwaan. Kemudian memasukkan harus adanya pendidikan moral Pancasila. Nah, ini kan tokoh kita di tahun 71. Kemudian kedudukan SKK waktu itu wadah paguyuban atau organisasi kepercayaan namanya SKK, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan, agar disejajarkan dengan asosiasi agama. Misalnya sudah ada PUSI, Perhimpunan Ulama Seluruh Indonesia, belum MUI waktu itu. Nah, kemudian minta agar perayaan Satu Suro sebagai hari besar kepercayaan. Nah, kemudian usulan itu baru diakomodasi oleh negara tahun 73 dengan masuknya kepercayaan di dalam GBHN, di dalam GBHN 73 di tahap MPR nomor 4 tahun 73. Ini di mana disebutkan bahwa kepercayaan itu setara dengan agama. Dan lebih ditingkatkan lagi di tahun 1978, di mana di situ ditetapkan PMP, jadi pendidikan moral Pancasila itu diterapkan melalui TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengenalan Pancasila atau P4, dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa, yang di situ juga jelas secara tertulis menyetarakan kedudukan agama dan kepercayaan dalam agama. Sehingga sejak itu setiap peraturan perundangan di mana ada frase agama selalu didampingkan, disandingkan dengan dan kepercayaan terhadap agama Islam. Itu bukti bahwa agama dan kepercayaan bangsa setara di situ. Nah, berbagai peraturan terus seperti itu. Kemudian Kepres 40 tahun 78 itu juga membentuk adanya wadah nasional dari negara yang membina kepercayaan. Karena di Kepres 78 disebutkan
kepercayaan itu setara dengan agama, tapi dianggap ini dikategorikan bukan agama. Jadi ini hanya semacam budaya spiritual. Ini sebetulnya politis, ya. Karena ya ini pemerintah mengambil kompromi, gitu ya. Karena ingat waktu itu juga ada P3 partai P3 waktu itu juga melakukan walkout, gitu ya, dengan adanya GBHN, di mana kepercayaan masuk. Jadi di situ ada upaya-upaya mengkompromikan. Nah, kemudian PMP atau pendidikan moral Pancasila diajarkan sekolah-sekolah. Jadi PMP itu sebetulnya inisiatif dan ide-ide dari para tokoh penghayat. Jadi di situ bisa menunjukkan bahwa seberapa jauh sebetulnya komitmen masyarakat penghayat itu dengan Pancasila. Itu bisa terlihat dari sini. Karena tidak kecil juga yang menghalangi atau yang tidak setuju PMP masuk di dalam pendidikan di sekolah maupun di masyarakat umum. Karena dulu PMP ini bukan hanya di sekolah, semua pegawai negeri wajib, semua komponen bangsa itu wajib untuk dilakukan pelatihan PMP. Lanjut. Nah, adapun soal layanan pendidikan kepercayaan, ini secara resmi memang diadakan diterbitkan Kemendikbud 27 tahun 2016 yang menjadi dasar implementasi layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Nah, payung hukum yang menjadi landasan layanan pendidikan kepercayaan ini tentu ada pertama konstitusi yang terkait di pasal 28C, 28E, 31 tentang pendidikan dan 32 tentang kebudayaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tadi disampaikan pada tentang HAM. Kemudian Undang-Undang RI 12 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2014. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Anak ini disebutkan anak-anak itu kan belum dewasa, belum bisa menentukan pilihannya. Nah, pendidikan agamanya adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Dan negara harus menyediakan, itu ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi itu juga dasar kenapa kita punya hak untuk pendidikan kepercayaan. Kemudian Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang tentang guru dan dosen, tentang pendidikan tinggi, dan juga peraturan pemerintahnya. Nah, lanjut. Nah, atas dasar itu, maka terjadilah negara ini memberikan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah-sekolah persatuan pendidikan. Nah, kondisi yang tercatat, saya punya data tahun 2019 sampai 2020, ini yang sudah melaksanakan pengajaran kepercayaan di sekolah-sekolah, ada sudah tersebar di 15 provinsi. Dan ini juga tersebar di 60 kabupaten kota. Jumlah penyuluh di tahun 2020 adalah 201 orang, di mana 101 penyuluh dalam arti penyuluh pendidik, ya. 101 adalah laki-laki dan 100 orang perempuan. Jadi 50-50, relatif sama jumlah laki dan perempuan. Nah, kemudian jumlah siswa total ada 2.691 orang, yang terdiri dari SD 1.348, SMP 793, SMA 550, dan perguruan tinggi 30 mahasiswa. Nah, tahun 2021 tentu ini sudah bertambah lagi, karena memang makin berkembang, karena yang kesadaran dari warga penghayat untuk memperoleh pendidikan dan memanfaatkan layanan yang sudah disediakan pemerintah ini makin tambah. Jadi sejalan dengan meningkatnya iklim demokrasi di negara kita, tentu layanan negara terhadap eksistensi kepercayaan itu akan cenderung meningkat. Mudah-mudahan iklim ini tidak berubah. Jadi rezim berikutnya, misalnya mudah-mudahan ini makin terus penegakan demokrasinya makin tinggi. Saya kira kalau itu bisa berlangsung, saya kira akan
makin meningkat lagi, karena selama ini masih ada sebagian masyarakat penghayat yang seperti disampaikan tadi oleh rekan kita dari Jogja, masih ada yang ragu-ragu untuk mengganti identitasnya, untuk mengakui sebagai penghayat, karena ada yang masih punya pikiran ini kalau rejim berubah nanti jangan-jangan penghayat ditekan lagi. Nanti namanya kalau sekarang memunculkan diri nanti udah dikasih tanda bahwa ini penghayat, ini penghayat. Ada itu masyarakat di Jogja masih pikiran dulu, sehingga nggak berani untuk menampilkan diri sebagai penghayat. Nah ini saya kira kalau makin meningkat pelayanan dan komitmen dari negara, pasti ke depan data dan masyarakat penghayat yang membuka diri tentang identitasnya akan makin meningkat. Kemudian infrastruktur pendidikan kepercayaan. Jadi untuk menyelenggarakan pendidikan kepercayaan tentu kan tidak begitu saja, tentu ada aturan-aturan, diantaranya yang menyangkut kurikulum, ada menyangkut materi ajar. Jadi materi ajar itu ada yang jadi buku pegangan guru dan ada juga pegangan murid. Kemudian juga soal pendidik, jadi guru atau penyuluh. Kemudian ada peserta didik. Kemudian ada sistem Dapodik, di mana di dalam Dapodik ini harus tercantum peserta didik, data tentang peserta didik, data tentang pendidik, agama atau kepercayaan, dan juga jadi soal irapor. Nah, tadi ada masih yang beberapa yang masih bermasalah yang tentu ini harus segera ditindaklanjuti. Misalnya terkait irapor dan Dapodik itu masih belum sepenuhnya berjalan lancar. Lanjut, tantangan implementasi pendidikan kepercayaan pertama adalah bahwa implementasi pendidikan kepercayaan tentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ini negara punya aturan. Dan infrastruktur pendidikan kepercayaan ini masih memang ada beberapa keterbatasan yang kita miliki atau yang kita alami, sehingga ada beberapa aturan yang belum sepenuhnya bisa kita penuhi. Sebagai contoh soal undang-undang guru dan dosen. Nah kita kan kalau di undang-undang guru yang namanya guru itu kan harus pendidikan S1 yang linier. Jadi kalau mengajarkan kepercayaan harus sarjana pendidikan kepercayaan. Nah ini kan nggak mungkin dipenuhi karena toh kita baru terbuka pintu gitu ya. Nah oleh karena itu ya pemerintah juga bijak. Pemerintah bijak dengan mengeluarkan semacam kebijakan yang transisi dengan dalam arti tapi tetap tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan. Nah sehingga yang kita kenal sekarang guru-guru penghayat ini di sekolah-sekolah diistilahkan dengan penyuluh. Karena kalau dia menyatakan diri sebagai guru, belum tidak memenuhi undang-undang guru. Sehingga akhirnya ya sudah, istilahnya penyuluh. Namun kan harus juga dijaga kualitasnya, jangan sampai asal-asalan. Sehingga dari situlah ada sertifikasi, ada pelatihan. Itu yang difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini, Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat. Jadi itu komitmen pemerintah sebetulnya sudah cukup tinggi gitu, terhadap pelayanan pendidikan kepercayaan. Nah, tadi walaupun tadi aturan-aturan tidak terpenuhi kan tentu tidak boleh ya jangan sampai misalnya karena undang-undang guru tidak terpenuhi kemudian tidak bisa dilaksanakan. Enggak, tadi akhirnya kebijakan yang bijak, betul-betul bijak diterapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya adalah soal corak kepercayaan. Kan kepercayaan itu sebetulnya pada dasarnya berbasis ajaran agama leluhur, agama yang etnis, yang kental dengan etnis. Dari Batak tentu ajaran tentang agama Batak. Orang Nias tentu agama Nias. Orang Melayu, ya Melayu. Orang Jawa, ya agama Jawa. Orang
Sunda, agama Sunda. Di Sumba yang disebut Marapu, ya agama Sunda. Jadi sangat kental gitu. Nah, karena ini terkait dengan etnisnya, otomatis keberagamannya itu minimal sama dengan jumlah etnis. Tapi kalau dilihat di Jawa, Jawa juga kan macam-macam. Jadi kenyataannya keberagamannya jauh lebih besar daripada jumlah etnis. Nah, ini sangat beragam. Apakah mungkin, sedangkan untuk namanya kurikulum, namanya bahan ajar kan tentu harus, kalau itu dipegang nasional harus satu. Nah, ini juga kebijakan yang betul-betul bijak ditempuh oleh pemerintah adalah oke, yang sifatnya nasional kita ambil dari benang merah yang ada di dalam semua sistem kepercayaan. Dari Batak diambil, dari Sulawesi diambil, dari manapun diambil, dari Purwondo diambil, berbagai itu mana benang merahnya. Itu yang dijadikan kurikulum bahan ajar nasional. Jadi yang sifatnya umum, yang sifatnya universal itu dijadikan sebagai kurikulum nasional. Nah, tambahannya adalah masing-masing sesuai dengan kekayaan masing-masing komunitas. Nah, untuk mencapai ini tentu kan bagaimana caranya? Ya akhirnya mau tidak mau kan itu berarti harus setiap komunitas terwakili. Jadi diupayakan misalnya orang dari Jawa, ya pengajarnya dari Jawa juga. Karena untuk memperkaya itu, atau kalaupun tidak ada, paling tidak ada pengampu yang lain yang membantu memperkaya. Karena yang dikerjakan secara nasional itu sifatnya yang universal dan sifatnya umum, yang sifatnya khusus tentu harus ada yang berasal dari komunitas. Dan itu ditempuh oleh kita. Jadi adanya kurikulum dan mata pelajaran kepercayaan yang dikomunikasikan dan dipersiapkan oleh Kementerian Dikbud ini tidak menghilangkan keberagaman yang ada. Itu bedanya kita dengan pengajaran agama. Kalau agama kan satu nasional sama itu aja. Untuk Islam misalnya, dan seluruh Indonesia sama. Nah di kita ada yang sama untuk seluruh Indonesia, tapi ada pengkayaannya itu dari masing-masing komunitas. Nah dengan begitu otomatis yang lebih akan lebih efektif, akan lebih maksimal pengajarannya, sistem pengajarannya apabila memang tadi di masing-masing etnisnya yang mengajarkan. Lanjut ya, kompleksitas hubungan pengayaan. Ini memang keberagamannya itu bahwa sebetulnya ada overlapping antara kepercayaan, agama, dan adat. Pengayaan kepercayaan, agama, dan masyarakat adat. Karena masyarakat adat banyak juga yang meluk agama, sudah meluk agama, tapi dia tidak kehilangan pola adat, tradisi adat. Kemudian ada masyarakat kepercayaan yang juga berada di masyarakat adat. Tapi ada juga masyarakat pengayaan kepercayaan yang juga meluk agama. Nah, ini kompleks. Nah, ini ada yang ikut sebetulnya mempersulit di dalam bagaimana menyusun. Kemudian juga masih adanya dualisme penerapan pendidikan kepercayaan di mana di komunitas diajarkan kepercayaan, tapi di sekolah masih mengikuti pengajaran agama. Itu. Lanjut. Nah, peran MLKI dan pemerintah dalam implementasi pendidikan tentu ini kita dari dalam menerapkan dan mengimplementasikan Permendikbud ini, MLKI, Direktorat KMA khususnya, Puskutbud dan berbagai institusi lembaga sebetulnya bekerja sama bagaimana agar implementasi Permendikbud ini berjalan dengan baik melalui cetak penyuluh, asesor, dengan sertifikasi dan kompetensi, kemudian menggunakan fintech, menggunakan uji kompetensi, menyusun kurikulum, menyiapkan buku ajar, menyediakan dukungan insentif bagi penyuluh. Ini juga dilakukan oleh kementerian, kemudian juga melakukan inventarisasi data peserta didik penyuluh, kemudian monitoring evaluasi juga dilakukan. Nah, jadi kemudian yang terakhir kita Kemdikbud
Riset sudah membuka dan memfasilitasi berdirinya prodi pendidikan pekerjaan peralatan bahasa di Untar. Ini dalam rangka tadi memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan undang-undang guru dan dosen. Nah, saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan mahasiswa perdana yang untuk ini kita ada 34 sebetulnya, yang satu mengundurkan diri jadi 33. Kita harapkan ke depan ini makin kita mesti dukung sama-sama untuk meningkatkan lebih baik lagi dalam implementasi layanan pendidikan bagi pekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.